Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Fikri Anwar, NIM 221104030004 dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Kali ini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada matkul fikih lugah, yaitu filologi. Oke, baik, di sini akan saya resume sedikit tentang pengertian apa itu fikih lugah, yaitu kajian terkait studi bahasa dalam tradisi linguistik Arab. Dikenal dua istilah, yaitu fikih lugah dan ilmu lugah. Fikih lugah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan lugah. Fikih secara bahasa sebagaimana yang disebutkan dalam Kamus Lisanul Arab berarti pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Sedangkan di dalam Kamus Al-Wasit, al-fikih berarti pemahaman, pengertian yang mendalam, dan pengetahuan. Pengertian ini dikuatkan oleh kamus-kamus bahasa Arab yang menyebutkan bahwa kata fikih berarti pengetahuan dan fikih lugah berarti ilmu lugah. Adapun al-lugah memiliki banyak pengertian. Di antara pengertian yang cukup komprehensif adalah bahwa bahasa merupakan fenomenologi psikologi sosial, kebudayaan yang diperoleh tanpa dipengaruhi oleh sifat biologi seseorang. Akan tetapi al-lugah tersusun dari kumpulan simbol bunyi bahasa yang diperoleh melalui sesuatu yang telah ditentukan di dalam pikiran. Melalui aturan simbol bunyi ini, masyarakat bisa saling memahami dan saling bersosialisasi. Fikih lugah dari sisi bahasa memiliki persamaan makna dengan ilmu lugah. Bagaimana dengan pemahaman yang juga muncul di kalangan para pengkaji linguistik Arab yang mengatakan bahwa fikih lugah sama dengan istilah dalam bahasa Inggris filologi, dan apakah ilmu lugah sama dengan kata bahasa Inggris? Sesungguhnya ilmu bahasa Arab klasik tidak membedakan dua istilah ini, dan hal ini tetap berlanjut hingga masa penelitian bahasa kontemporer. Menurut Ali Abdul Wahid Wafi pada tahun 2004, kajian tentang ilmu lugah itu telah dipelajari oleh sebagian penulis-penulis Arab yang berkaitan dengan isim-isim yang berbeda yang kemudian dikenal dengan fikih lugah. Penamaan ini sesuai jika ditempatkan dalam kajian tersebut. Sesungguhnya pengetahuan tentang sesuatu selalu berkaitan dengan aspek filosofisnya, pemahamannya, dan pengalaman yang sesuai kaidah-kaidah praktis. Menurut Syekh Subha As-Solih pada tahun 2004, sangat sulit untuk menentukan pokok perbedaan antara ilmu lugah dan fikih lugah karena mayoritas pembahasannya saling tumpang tindih pada setiap golongan linguis di barat maupun timur, klasik maupun kontemporer. Dan jika kita mencari perbedaan antara dua jenis bahasa ini, tentu tidak akan menemukan kesulitan. Dan kita mengapresiasi para peneliti bahwa kontemporer yang tidak menggantikan penamaan klasik ini karena telah populer pada seluruh kajian bahasa. Ruang lingkup kajian fikih lugah lebih luas karena bermuara pada pembahasan kesusastraan, sedangkan ilmu lugah memfokuskan pembahasan pada analisis struktur yang menjelaskan fokus bahasa atau substansi bahasa sendiri. Sehingga pembahasan ilmu lugah ini meliputi 4 pokok, yaitu fonetik, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dan kalaupun kita lihat perkembangan kajian linguistik saat ini, pengertian dan pemahaman bahasa semakin luas dan bisa didekati dengan berbagai perspektif. Cara pandang sebuah kajian berimplikasi pada metodologi bahasa yang juga berbeda. Perbedaan tersebut membentuk beragam bidang linguistik. Ada beberapa cabang linguistik yang dikenal sebagai linguistik teoritis, linguistik formal, linguistik deskriptif, linguistik historis, sosiolinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, linguistik klinis, linguistik kognitif, dan seterusnya. Cabang-cabang linguistik tersebut menghasilkan lagi subcabang linguistik yang banyak kita pelajari seperti fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatis, dialektologi, analisis wacana, analisis wacana kritis, ilmu gaya bahasa, analisis genre, pemerolahan bahasa kedua, dan patologi. Sejarah fikih lugah, yaitu nama fikih lugah itu sudah ada pada zaman dahulu, pembahasannya belum sempurna hingga sekarang. Penamaan fikih lugah dimulai atas penamaan kitabnya Abu Mansur Abdul Malik bin Muhammad As-Salabi yang wafat pada tahun 429 Hijriah, yang bernama fikih lugah. Namun nama ini tidaklah sesuai dengan isinya, di mana kesemuanya itu membahas tentang bahasa serta yang berkaitan dengannya. Namun hanya sebuah pembahasan saja di dalamnya yang berkaitan dengan judul bukunya. Itu hanya terdapat pada pembahasan
bab terakhir yang berjudul Sirrul Arabiyah. Kitab Ibnu Faris dan Salabi dalam analisisnya sesuai dengan masalah kata-kata Arab. Maka objek fikih lughah menurut mereka berdua adalah identifikasi kata-kata Arab dan makna-maknanya. Klasifikasi kata-kata ini dalam topik-topik dan kajian-kajian yang berkaitan dengan hal itu. Lalu objek bahasa dan objek keterkaitan bahasa dengan wahyu tidak termasuk dalam kerangka masalah-masalah linguistik modern karena tidak mungkin dikaji dua objek dengan kriteria-kriteria ilmiah yang akurat. Fikih lughah yaitu ada fikih lughah klasik dan modern. Para ahli bahasa membatasi kajian fikih lughah pada kajian bahasa yang tidak bergantung pada kaidah. Setelah Islam muncul, barulah sempurna semua ilmu bahasa di kalangan bangsa Arab. Fikih lughah sendiri belum seperti penamaannya sekarang ini. Dahulu fikih lughah disebut dengan Sunan al-Arabi fi Kalamiha. Dengan alasan di atas, kita bisa berkata bahwa fikih lughah klasik itu baru berbentuk wacana dan belum mendapatkan kejelasan. Sebab orang-orang pada zaman lalu mendapatkan pengetahuan hanya berupa berita yang dibicarakan dari telinga ke telinga. Dalam buku yang dijelaskan fikih lughah klasik masih membicarakan persoalan asal mula bahasa. Apakah ia pemberian Tuhan atau adalah sebuah proses? Menurut Ibnu Faris, bahwa bahasa Arab itu adalah pemberian langsung dari Tuhan berdasarkan pada dalil surah Al-Baqarah ayat 31. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengukuhkannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang yang benar-benar." Sedangkan pada sekarang ini fikih lughah modern meneliti agar dapat mengetahui sumber bahasa, sejarah yang menyangkut aspek budaya, kajian bahasa, dan hal inilah yang mencegah orang melakukan penyimpangan suatu ilmu dalam bahasa Arab dan sesuatu makna dengan makna aslinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.